Halo semuanya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Apa sih pengertian dari e-commerce tersebut? E-commerce itu adalah secara sederhana pengertiannya adalah penggunaan jejaring komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Jadi ini pengertian secara sederhana menurut CommerceNet. Itu adalah sebuah konsorsium industri. Konsorsium itu artinya perkumpulan beberapa pengusaha yang menjalankan satu usaha yang sama. E-commerce itu sebenarnya dia ruang lingkup kerjanya itu apa saja. Nah, yang pertama ada yang namanya spesialis engineering service. Jadi dia membawahi lingkup kerja yang namanya dukungan teknik spesial khusus. Kenapa khusus? Nggak semua orang ngerti jaringan, nggak semua orang ngerti komputer. Jadi dia membutuhkan tenaga ahli teknik yang khusus. Lalu yang berikutnya ada operation support. Operation support ini berarti dia dukungan operasi yang mungkin selama ini perusahaan sudah berjalan dengan normal, tapi dengan adanya e-commerce dia bisa menjadi sebuah dukungan operasi yang lebih mengoptimalkan lagi. Lalu berikutnya ada allied solution. Ini adalah solusi secara menyeluruh di mana biasanya data itu lama pertukarannya. Misalkan saya butuh daftar harga, itu kalau sebelumnya susah saya harus menghubungin bagian yang pemegang stok daftar harga dan segala macamnya. Nah, dengan e-commerce saya tinggal login, saya tinggal buka daftar harga, semuanya ketemu. Kalau saya butuh laporan sesuatu, saya tinggal buka sendiri, saya bisa dapatkan. Ini menjadi solusi. Nah, kemudian yang berikutnya ada professional service. Kenapa profesional? Karena di sini pekerjaan dilakukan dengan cepat, akses bisa dari mana saja, dan yang pastinya 24 jam. Berikutnya ada yang namanya integrasi. Jadi e-commerce itu semuanya terintegrasi, bisa saling terhubung, antar bagian dan segala macamnya terhubung. Dan berikutnya ada enterprise optimization solution atau optimalisasi dukungan perusahaan. Nah, ini menjadi dukungan yang mengoptimalkan dari kinerja sebuah perusahaan. Kenapa? Ya, karena biasanya ruang lingkup kerjanya hanya satu negara, ini bisa lebih dari satu negara, ekspor impor jadi lebih mudah, jadi ruang lingkupnya bisa lebih optimal, lebih luas lagi. Dan selanjutnya ada yang namanya tools and technology. Nah, ini adalah tidak mungkin dipisahkan karena teknologi dan peralatan itu udah pasti dibutuhkan banget dalam e-commerce, karena ini bisnis yang sangat mengikuti perkembangan zaman sekali, menuntut semuanya berubah. Nah, berikutnya ada payment and fraud. Nah, ini ruang lingkupnya ada di bagian pembayaran. Jadi sistem pembayarannya nanti bagaimana, transfernya pakai apa, itu semuanya ada di dalam lingkup yang sini. Dan berikutnya ada compliance and security. Ini berarti membawahi dari sistem keamanannya, karena pembayaran pakai online, tentu datanya aman tidak, rekeningnya benar nggak. Terus kalau saya pengen data harga, sistem loginnya seperti apa. Kalau saya pengen jadi member, itu prosedur untuk pendaftarannya bagaimana, ini semuanya diatur dalam compliance and security. Lalu yang terakhir ada namanya core commerce. Core commerce ini berarti perdagangan inti. Kalau memang jualan, produknya apa? Kalau jasa, ya jasa yang dibisniskan itu apa? Itu ada di core commerce. Nah, berikutnya ada 3 karakteristik dalam e-commerce ini. Yang pertama yaitu adanya interaksi antara dua belah pihak. Jadi antara pabrik dengan supplier ada interaksi, antara distributor dengan pengecernya ada interaksi. Ini harus terjadi. Kemudian adanya pertukaran barang dan jasa ataupun informasi. Karena ini kan bisnis, jadi tentu ada jual beli barang. Kalau jasa ya ada jasanya, kemudian juga ada informasinya. Dan karakteristik yang ketiga yaitu yang nggak mungkin dihilangkan adalah internet. Ini sangat tidak mungkin dihilangkan. Kenapa? Ya namanya juga e-commerce. Masa iya nggak pakai internet, jadinya bukan e-commerce lagi nantinya. Lalu ada 4 relasi yang harus dijalankan dalam sebuah bisnis. Relasi yang pertama yaitu adalah relasi antara pemasok. Jadi kalau saya punya pabrik roti, saya harus punya relasi dengan penghasil tepung. Supplier saya adalah penghasil tepung. Kalau saya punya pabrik gula, maka saya harus punya relasi dengan supplier saya, petani tebu. Kemudian relasi dengan penyalur atau distributor. Kalau saya pabrik roti, tentu saya harus punya distributor. Saya pengen jual ini kemana saja.
di kota mana saja, distributornya siapa, saya harus punya relasi. Kemudian ada relasi dengan rekanan, jadi sesama pengusaha ini harus punya rekanan. Kalau misalkan saya pedagang sepatu, saya juga harus menjalin relasi dengan sesama pedagang sepatu, supaya ketika saya nggak ada stok, saya bisa ambil stok dari dia. Nah, dan yang terakhir adalah relasi dengan konsumen. Berarti saya harus menjaga hubungan baik dengan para konsumen supaya mereka betah untuk belanja dan menjadi langganan. Semua itu jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, ini semua nanti untuk lebih lengkapnya saya kirimkan file PDF-nya, kamu bisa baca secara lebih lengkapnya. Dan sebenarnya e-commerce itu ada di posisi mana sih dalam sebuah bisnis? Nih, kalau digambarkan, jadi bisnis itu ini sebuah lingkaran, ini lingkaran bisnis. Kemudian e-commerce itu ada di dalamnya. Jadi e-commerce itu menjadi bagian dari sebuah bisnis. Kenapa e-commerce menjadi bagian dari sebuah bisnis? Karena ada beberapa yang tidak termasuk dalam kategori e-commerce tersebut. Kemudian di dalam e-commerce itu ada lagi yang namanya e-marketing. Nah, pemasaran online itu ada di sini. Kenapa kok pemasaran online menjadi lingkupnya lebih kecil dari e-commerce? Karena pemasaran online kan dia sifatnya ya jual beli barang dan jasa. Dia tidak membawahi lingkup kerja antara supplier dengan distributor. Dia nggak ngurus yang itu. Dia nggak ngurus antar teknologinya, kemudian support sistemnya bagaimana. Dia lebih spesifik ke pemasarannya saja. Lalu di dalam e-marketing itu ada yang namanya e-advertising. Nah, ini adalah khusus iklannya saja. Jadi lingkupnya lebih semakin mengecil. Inilah gambaran posisinya e-commerce itu di situ. Lalu di antara semua ini ada yang namanya e-banking. Nah, ini sistem karena ini semuanya kan online, jadi ada juga sistem pembayarannya online. Nah, untuk sistem pembayaran itu seperti itu. Jadi dia mencakup ke keseluruhan bagian, tapi dia tidak hanya bagian sedikit saja, dia tidak mengcover semuanya. Karena kalau bagian produksi kan itu nggak urusan dari e-banking. Pokoknya e-banking ini urusannya ya tentang duitnya saja. Ini gambarannya. Saya rasa cukup sekian penjelasannya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di kelas untuk pertemuan ketika sudah masuk sekolah. Terima kasih.